Hai, Shalom. Welcome to Kerinduanku Ministry bersama dengan saya, Pastor Binsar Nikodemus Siregar. Tema renungan kita hari ini adalah Jangan Kamu Khawatir. Yuk sama-sama kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Apapun yang kami harus hadapi hari ini, kami percaya kami menghadapi bersama dengan Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk melewati hari ini. Dan kami tahu iman kami kuat oleh karena kebenaran firman Tuhan. Maka doa kami ya Tuhan, kalau sebentar kami akan dengar kebenaran firman Tuhan, kami percaya firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami, mengubahkan hidup kami, dan yang pasti akan menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Tema kita hari ini adalah Jangan Kamu Khawatir. Khawatir itu berasal dari bahasa Yunani. Nanti akan ditampilkan di sini. Katanya adalah merimnao. Artinya drown in opposite direction, divided into parts, atau to go to pieces, because pulled apart. Artinya apa tuh? Artinya adalah kekhawatiran tuh seperti kita ditarik di dua sisi yang berlawanan. Satu ke kanan, satu ke kiri. Kalau kita khawatir, antara kita beriman atau kita takut. Jadi ketika kita khawatir tuh kita ada di tengah-tengah tuh. Kita ditarik ke kanan, tarik ke kiri. Lama-lama apa? Lama-lama bisa pecah, bisa hancur. Makanya firman Tuhan bilang gini, Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Dikatakan, janganlah khawatir akan hidupmu. Kata janganlah itu bukan kata kerja, tapi kata perintah. Jadi Tuhan tuh perintahkan kita untuk kita gak khawatir, saudara. Artinya kalau kita mau taat sama Tuhan, hidup kita jangan khawatir. Kenapa sih kita gak boleh khawatir? Yang pertama, khawatir itu gak berguna, bahkan merugikan kita. Firman Tuhan katakan gini, Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Firman Tuhan bilang, gak ada yang orang khawatir tuh berguna tuh gak ada. Dikatakan, ada gak sih orang yang khawatir menambahkan sehasta saja dalam hidupnya? Gak ada. Artinya khawatir tuh gak berguna. Misalnya saudara lagi bikin pesta, contoh pesta pernikahan. Undangannya yang datang banyak. Terus saudara mulai khawatir, kira-kira nasinya cukup gak ya? Wah, masih ada lauknya gak ya? Emang kalau saudara khawatir, itu nasi akan nambah? Enggak kan? Artinya, khawatir itu gak ngubah apapun dalam hidup kita. Tahukah saudara, 60 orang di rumah sakit, ini based on research di Amerika, 60% orang mengalami psikomatis. Tahu gak psikomatis? Penyakit psikomatis saya bacakan ya. Penyakit psikomatis adalah kondisi yang menggambarkan saat munculnya penyakit fisik yang diduga disebabkan atau diperparah oleh kondisi mental. Jadi penyakit psikomatis tuh munculnya penyakit fisik yang disebabkan atau diperparah oleh kondisi mental. Beberapa gangguan kecemasan tersebut meliputi stres dan cemas. Hubungan antara pemikiran atau psikis yang bisa mempengaruhi kondisi tubuh atau sebaliknya. Bahkan dalam buku The End of Stress, 4 Steps to Rewire Your Brain yang ditulis oleh Don Joseph Gui mengatakan bahwa stres yang berkaitan dengan ketakutan atau kekhawatiran menyebabkan penyusutan kemampuan otak. Bayangin gak? Kalau kita khawatir terus, otak kita bisa nyusut. Melemahkan daya pikir.
melemahkan kemampuan membuat keputusan dengan baik. Biasanya orang tuh kalau misalnya lagi khawatir, keputusan yang diambil tuh gak bagus. Dan melemahkan daya tahan tubuh. Benar saudara, khawatir tuh gak ada gunanya, bahkan merugikan kita. Yang kedua, kenapa kita gak boleh khawatir? Karena khawatir itu tanda orang kurang beriman. Ayo tulis di kolom komentar. Khawatir adalah tanda orang kurang beriman. Iya dong. Firman Tuhan bilang gini, Matius 6 ayat 30. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang ada hari ini, yang hari ini ada, dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi, yang pertama, khawatir gak ada gunanya bahkan merugikan. Yang kedua, khawatir tanda orang kurang beriman. Jadi ada 3 kunci bebas khawatir yang akan dibagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita harus ingat identitas kita. Kita harus ingat siapa kita. Firman Tuhan katakan gini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Diberi makan oleh siapa? Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tahu gak saudara? Firman Tuhan katakan hari ini, kamu tuh anak Tuhan. Jadi kamu gak usah khawatir. Ingat identitas kita. Kita tuh anak Bapa di sorga. Ayat 31 sampai ayat yang ke-32 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, dikatakan lagi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya gini saudara, kita anak, dia Bapa. Dia tahu segala kebutuhan kita. Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Dia tahu masa depan kita. Ketika kita ingat identitas kita adalah anak-anak Tuhan, kita gak akan khawatir. Yang kedua, bagaimana caranya untuk kita bebas khawatir? Hidup pada hari ini. Banyak orang-orang hidupnya dalam kekhawatiran. Kekhawatiran akan apa? Kekhawatiran akan masa depan. Boleh gak kita concern sama masa depan? Boleh. Kita harus merancangkan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi mau jadi apa, itu boleh. Tapi yang gak boleh apa? Takut, khawatir. Ada anak datang ke kita, ke pendeta minta didoain, Pak tolong doain Pak. Doain supaya dapat pasangan hidup yang dari Tuhan. Terus pendetanya kaget, kamu emang umur berapa? Iya Pak, saya masih SD kelas 6. Tapi dia terlalu khawatir akan pasangan hidupnya. Padahal masih jauh. Makanya firman Tuhan katakan Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini ada suatu saran buat saudara. Ada quotes yang bilang, one step at a time. Satu-satu aja dulu. Satu-satu, step by step. Kalau kita baru step pertama udah mikirin step ke-20, kejauhan saudara. Itu yang bikin kita khawatir. Makanya hidup untuk hari ini. Masa depan perlu dipikirin? Perlu. Tapi jangan dikhawatirin. Yang ketiga, kunci bebas khawatir adalah cari Tuhan. Ya, cari Tuhan. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Kalau boleh saya parafrase bilang gini. Kalau kamu lagi khawatir, jangan. Mendingan kamu
Doa sama Tuhan. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan. Dalam apa? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau kamu khawatir, tandanya Tuhan lagi ingetin untuk kamu doa. Doa sama Tuhan. Apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu perlukan, bawa dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Dampaknya apa? Ayat berikutnya dibilang, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kamu khawatir hari ini, doa. Nyatakan kekhawatiranmu. Biar Tuhan yang akan kasih damai sejahtera. Supaya kita gak lagi khawatir. Saya tutup sama pantun, boleh deh ya. Udah lama nih gak pakai pantun. Pergi ke laut, banyak petir. Saya percaya saudara bilang cakep di sana. Badai besar bergelora. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan pasti memelihara. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Sama-sama kita mau tetap percaya bahwa Dia Allah yang memegang tangan kita, memelihara hidup kita. Dan Dia tahu segala kebutuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus memberiku kemenangan. Buat engkau yang takut, buat engkau yang khawatir, sama-sama kita nyatakan, ku tidak takut. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab engkau Allahku, engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Ajar kami Tuhan, untuk kami kembali mengingat siapa kami di matanya Tuhan. Kami adalah anak-anaknya Tuhan. Ajar kami untuk gak takut, gak khawatir, karena kami percaya Engkau Bapa yang tahu segala kebutuhan kami. Kau Bapa yang pegang masa depan kami. Kau Bapa yang ada, yang punya rencana atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup untuk hari ini. Kami gak mau khawatir akan masa depan kami. Karena kami percaya Engkau sudah ada di sana Tuhan. Dan ini yang kami doa Tuhan. Kami doa agar Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau percaya. Kami mau menyatakan segala ketakutan kami. Kami mau menyatakan segala kekhawatiran kami. Kalau hari ini engkau khawatir, ayo datang sama Tuhan. Katakan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan yang akan mendengar. Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuh-penuhnya ke dalam tangan penguasaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan yang akan pelihara kita. Dan jangan lupa, yang punya sorga, crazy in love with you. Bye-bye.